Bandung, kota penuh warna dan budaya. Di balik hiruk-pikuk jalanannya, tersembunyi sebuah oase seni yang memikat hati. Angklung, sebuah alat musik tradisional yang lahir dari tanah Sunda, Jawa Barat. Terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Angklung menghasilkan bunyi yang khas dan harmonis. Angklung telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Bahkan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2010. Untuk menjaga semangat angklung tetap hidup, lahirlah sebuah tempat yang menjadi pusat pelestarian budaya Sunda, Saung Angklung Ujung. Ia adalah pusat pendidikan budaya, ruang kreativitas anak-anak, dan jantung pelestarian seni tradisional. Disinilah tradisi dan pendidikan berpadu. Melalui pertunjukan interaktif, lokakarya, hingga ekspor budaya ke berbagai negara. Sejak pertama berdiri itu tahun 1966, Pak Ojo dengan keluarganya pertama sekali membuat angklung. Setelah Pak Ojo 10 tahun, baru saya bergabung dengan beliau. Bahannya itu dari bambu, jelas ya. Ada 3 jenis macam bambu yang dibuat angklung itu. Pertama ada bambu hitam untuk suara atau nada. Kedua ada bambu apus untuk bagian kerangka di bawahnya ini. Dan ketiga ada bambu gombong untuk tiang-tiang kerangkanya. Sedangkan pembuatannya itu satu angklung itu kurang lebih 3 jam. Itu hari itu paling banyak 3 tempat angklung satu orang ya. Ada 2 suara yang harus sama. Pertama ada udara atau resonansi, ditiup lubangnya. Dan kedua suara bambu diketuk dan diraut. Setelah suaranya seimbang baru ada nada itu. Semuanya sulit sih, ya, tapi yang paling sulit itu buat nada. Jadi tidak semua orang bisa buat nada itu kan. Angklung tidak sekedar dibuat. Ia dilahirkan dari batang bambu pilihan yang diproses dengan tangan-tangan terampil oleh para pengrajin lokal. Setiap batang bambu dipilih dengan seksama. Usia, tekstur, dan resonansinya harus tepat. Karena dari situlah kualitas nada akan ditentukan. Bambu kemudian dipotong, dibentuk, dan dilubangi sesuai nada yang diinginkan. Tak hanya presisi, tapi juga kepekaan rasa dibutuhkan di setiap tahap pengerjaan. Dari tempat pembuatan ini, angklung menyuarakan harmoni yang melintasi waktu, menyatukan tradisi, dan menggema hingga ke penjuru dunia. Saung Angklung Ujo itu sudah lama aktif melestarikan kesenian angklung ya, khususnya Jawa Barat. Menurut saya sih sebuah pelestarian itu memang tiap hari harus ada atraksi kebudayaannya. Jadi kalau hanya sebatas tampil mungkin sebulan sekali atau gimana kan agak gimana gitu ya, tapi kebetulan di Saung Angklung Ujo memang terus menerus selalu ada pertunjukan angklung, jadi itu juga sebagai salah satu upaya pelestariannya. Dengan adanya pertunjukan dengan secara tidak langsung, kami di sini pun ada beberapa pelestarian yang lain seperti tari-tarian, wayang-golek, dan itu diadakannya setiap hari. Biasanya dalam satu hari kita suka ada pertunjukan
dari pagi sampai malam. Paling sedikit minimal adalah satu pertunjukan untuk di sore hari, bambu sore kita panggilnya. Kalau angklung sendiri mungkin ya karena masyarakat Indonesia itu sukanya bergotong royong, bekerja sama gitu, saling membantu. Nah, di dalam angklung juga itu memiliki filosofi kebersamaannya, karena angklung mungkin tidak bisa dimainkan cuma sendiri satu orang gitu ya, tapi harus bersama-sama gitu ya. Dan di dalam kebersamaan itu juga nggak bisa tuh semuanya berbunyi angklung, tapi harus ada bagian-bagiannya di mana kita harus berhenti, di mana kita harus berbunyi. Nah, itu tuh mengajarkan juga kedisiplinan itu gitu lah. Jadi kita nggak terus-menerus bisa bersuara gitu ya, tapi ada waktunya berhenti dan ada waktunya juga berbunyi supaya angklung itu menjadi harmonis gitu. Angklung yang khususnya di Saung Angklung Ujo sangat memberikan efek positif kepada anak sekitar, karena dengan adanya Saung Angklung Ujo, anak-anak bisa belajar tentang seni, tentang budaya, khususnya budaya musik angklung ya. Dan dengan tidak langsung anak-anak berlatih untuk mengolah minat bakatnya dan mengolah kedisiplinannya. Dan dengan adanya Saung Angklung Ujo, alhamdulillah banyak anak-anak yang diberi beasiswa Ya, oleh Saung Angklung. ada anak-anak di jalanan bahkan mungkin dalam tanda kutip mengamen, entah disuruh oleh orang tuanya atau bagaimana. Nah, kebetulan Bapak Ujo adalah pendirinya Saung Angklung Ujo, melihat anak-anaknya di sekitar daripada main gak jelas, dengan adanya Saung Angklung Ujo itu menjadi wadah untuk anak-anak juga untuk berkreasi, berekspresi, bahkan main gitu ya. Dan menurut orang tua siswa ya yang ada di Saung Angklung juga, dia merasa anak-anaknya aman gitu ya, aman, dia nggak jadi berandalan mungkin ya. Nah, di Saung Angklung Ujo itu memfasilitasi anak-anak untuk bisa berkreasi gitu. Saung Angklung Ujo itu banyak ya siswanya. Jadi kalau yang misalnya anak-anak SD sekolah pagi, kita ada latihan di siang harinya tuh. Jadi bisa mengisi waktu kosong di siang hari mungkin ya. Nah, begitu juga sebaliknya, proses latihan yang sekolahnya siang, kita latihannya di pagi hari gitu. Nah, jadi tidak mengganggu proses belajar formal juga. Proses latihan di Saung Angklung Ujo itu anak-anak dapat menyesuaikan bakatnya. Ya. Misalkan ada yang bakatnya di nari, mereka mungkin akan fokusnya pelatihan, mengikuti pelatihan tari. Dan kalau bakatnya dari musik, mungkin nanti akan berjenjang dari angklung yang dimainkan oleh beberapa banyak orang, Ya. bisa berjenjang ke arumba namanya. Nah, Ya. itu kalau arumba lebih advance lagi. Jadi memang harus yang memiliki kemampuan dan minat dan Pola pelatihan yaitu metode notasi angka gitu. Jadi ada sebuah partitur, isinya not atau melodi gitu ya. Nah, itu menjadi pola kami untuk melatih anak-anak gitu ya. Dan mereka harus menghafal itu gitu teh. Kayak do re mi fa sol la si do itu kan ada tuh basic musiknya, kita ajarkan ke mereka supaya mereka memahami, oh ini notasi do, oh part aku di sebelah yang di bagian ke 4 bar, kalau istilah musik ada bar-barnya gitu ya. Nah, itu kita ajarkan ke semua. Nah, untuk level yang lebih tinggi lagi kayak solo, menjadi solois angklung toel ya. Nah, itu
metodenya berbeda lagi ya. Mannya adalah mungkin perubahan zaman ya teh. Makin sini anak-anak tuh pada main gadget, TikTok nari-nari velocity gitu kan ya, atau gimana mungkin ya. Nah itu mungkin menjadi tantangan. Sebetulnya bukan gak usah ada tuh perkembangan zaman, cuman mungkin tantangannya untuk kami adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan zaman itu gitu. Nah kebetulan Saung Angklung Ujo punya tagline ya, create the new one and keep the old one gitu. Jadi meskipun perubahan zaman, kita terus harus mengembangkan kreasi-kreasi kita gitu. Mungkin dari musiknya, dari instrumennya. Nah, bahkan sama Angklung Ujo juga suka tuh menciptakan instrumen-instrumen varian lainnya dari angklung yang konvensional dipegang kayak gini. Kayak angklung toel. Angklung toel itu Kang Yayan Ujo, beliau menciptakannya. Terus ada perkembangan selanjutnya adalah grand angklung toel. Jadi lebih kebaruannya nih dari angklung toel menuju grand angklung toel dan seterusnya gitu. Itu sih upayanya. Juga tantangan yang menurut saya lumayan sulit yaitu dari pengenalan ke anak-anak usia dini gitu ya, supaya bisa lebih dikenalkan lagi budaya kita. Jangan sampai anak usia dini tidak dikenalkan dengan budaya kita ya, oleh tradisi kita, tapi malah dikenalkannya dengan budaya luar. Itu sangat bagus, tapi alangkah baiknya kita bisa menyeimbangkan supaya budaya kita tetap terjaga, terlestarikan. Gitu mungkin ya. Dengan bimbingan para pelatih yang berpengalaman, anak-anak diajak mengenal makna di balik setiap lagu, tarian, dan gerakan. Tak hanya belajar, mereka juga diajarkan disiplin, rasa hormat, dan mencintai warisan budaya bangsa. Dari sinilah mereka berlatih memainkan alat musik dan tari tradisional hingga nyanyian daerah. Semua dipadukan demi menghadirkan pertunjukan yang menghibur. Respon alhamdulillah sih sampai sekarang ya, kita juga lagi rame-ramenya kedatangan tamu dari berbagai daerah. Jadi responnya sih alhamdulillah bagus. Setelah 3 tahun lalu ya kita menghadapi pandemi, ditutup total. Kebetulan alhamdulillah setelah 3 tahun itu kita mulai bangkit lagi dan sekarang lagi mulai rame-rame lagi Saung Angklung Ujo. Satu hari bisa ada pertunjukan 4 kali. Ini kapasitasnya Saung Angklung Ujo ada 500 orang. Jadi bisa dibilang dalam satu hari bisa 2.000 orang yang datang ke Saung Angklung Ujo. Inilah saat yang dinanti. Pertunjukan dimulai. Pertunjukan dengan penuh makna. Sebuah wujud cinta anak-anak bangsa terhadap warisan leluhur. Dengan menggunakan pakaian tradisional yang penuh warna, alunan angklung menggema, membawa kita menyusuri keindahan lagu daerah, nasional, hingga internasional. Tak hanya musik, ada pun pertunjukan tari tradisional, helaran, dan wayang golek ikut menghidupkan panggung, menghadirkan pesona budaya Sunda yang begitu kaya. Hal yang paling istimewa ialah para penonton diajak ikut belajar dan bermain angklung bersama. Dalam sekejap, ratusan angklung di tangan penonton menciptakan harmoni yang luar biasa. Inilah Saung Angklung Ujo, mengajarkan nilai persatuan dari perbedaan. Bukan hanya sekedar tempat pertunjukan,
Ia adalah panggung perjumpaan budaya, tempat tradisi tumbuh, hidup, dan menginspirasi dunia. Jangan pernah merasa malu ataupun merasa kuno dengan kebudayaan kita sendiri, khususnya angklung. Kenapa? Karena terbukti bahwa kayak teman-teman dari Saung Angklung Ujo juga karena angklung mereka sudah bisa keliling dunia. Dan tidak hanya itu, angklung juga sudah disahkan oleh UNESCO sebagai warisan asli tak benda milik Indonesia. Jadi untuk kita terus lestarikan, yuk datang ke Saung Angklung Ujo dan juga tetap ikut lestarikan kesenian angklung ini.